Nggih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Malini. Saya dosen di Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Udayana. Saya dilahirkan di Desa Gadungan, Slemadeg, Tabanan, tanggal 29 Mei 1969. Dan sekarang saya tinggal di Denpasar. Saya bersaudara 3 orang. Dari orang tua, ibu saya almarhum Ninyoman Ranjung, bapak saya almarhum Iwayan Adi Subawul. Suami saya berasal dari Jawa Barat, dari Bogor tepatnya, bernama Bapak Abdul Muthalib, dan saya sekarang memiliki 3 orang putra-putri. Yang pertama Aji Imamsyah, Diah Melati Arjani, dan Diah Mawarni Fitriari. Karir pendidikan saya SD saya di SD 1 Bajre, SMP saya di SMP Negeri Slemadeg, SMA saya SMA 1 Tabanan, dan perkuliahan saya dari jenjang S1, S2, dan S3 saya selesaikan di Universitas Udayana. Saya termasuk inbreeding, namun demikian saya mencoba meningkatkan kompetensi saya melalui beberapa short course yang saya ikuti, baik itu training tentang pembelajaran. Saya pernah mengikuti training on Australian Studies, training on program in research methodologies di University of Queensland. Saya pernah mengikuti juga training tentang assessment, summative dan formative practices in language learning and teaching, itu di Oregon University. Kemudian saya pernah juga mengikuti beberapa pelatihan kompetensi seperti pelatihan kompetensi reviewer, pelatihan kompetensi tentang LMS, pelatihan kompetensi tentang audit berbasis resiko. Kemudian terakhir tahun lalu saya mengikuti summer training course tentang research method dan dokumentasi bahasa di Uppsala University di Swedia. Karir saya di Universitas Udayana dimulai sejak tahun 1999 sampai saat ini saya mendapatkan jabatan guru besar tetap bidang ilmu linguistik terapan di Universitas Udayana. Orasi ilmiah saya berjudul Pewarisan Bahasa Ibu sebagai Penguat Identitas Komunitas Diaspora di Bali. Ya, penelitian saya tentang diaspora diawali pada saat saya menyusun disertasi dengan judul Dinamika Bahasa Bali, Transmigran Bali di Provinsi Lampung. Hasil temuan penelitian saya saat itu bahwa karakteristik kebahasaan yang dituturkan transmigran Bali di daerah transmigran Lampung ditandai dengan adanya degradasi penguasaan leksikal transmigran Bali di kalangan generasi muda yang ditandai dengan rendahnya penguasaan bahasa Bali, khususnya bahasa Bali alus dan aksara Bali di kalangan transmigran Bali. Kemudian adanya interferensi fonologis pada tuturan transmigran Bali yang terlihat dari perbedaan dari penulisan dan pengucapan bunyi vokal rendah dan vokal tinggi ke vokal sedang. Kemudian terdapat juga pembentukan kata melalui proses morfofonemis seperti terlihat pada nasalisasi, medasar contohnya, dan pada dasar ne gitu contohnya. Kemudian terjadi juga banyak fenomena campur kode dan alih kode di antara bahasa Bali, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia yang cukup tinggi. Hasil penelitian tersebut merekomendasikan bahwa perlunya replikasi untuk generalisasi yang dapat meningkatkan kemampuan prediktif terhadap fenomena serupa di ruang geografi yang berbeda. Oleh sebab itu selanjutnya saya dan tim mengembangkan penelitian pada diaspora yang ada di Bali melalui beberapa hibah penelitian. Penelitian kami itu menyasar pada kantong-kantong diaspora di Bali seperti di Desa Pegayaman, Loloan, dan Desa Tegalingga. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa pilihan bahasa ternyata sebagai bukti bahwa diaspora lokal masyarakat di 3 lokasi penelitian tersebut di berbagai domain dan menunjukkan bahwa ada aktivasi bahasa di berbagai domain dengan identitas diri
masing-masing melalui bahasa. Komunitas diaspora di ketiga lokasi tersebut melihat bahasa ibu sebagai alat yang sangat penting untuk menjaga identitas dan indikator keberhasilan untuk kelangsungan hidup antar generasi. Jadi ketiga komunitas itu secara linguistik mempunyai karakteristik yang berbeda dan dapat dikelompokkan menjadi tiga. Yang pertama, komunitas itu mengidentifikasikan diri sebagai lebih diaspora daripada orang Bali. Ini terjadi pada komunitas luluan masyarakat Muslim Jembrana yang merasakan bahwa bahasa ibu mereka adalah bahasa Melayu. Begitulah kegunaannya dalam ranah keluarga, kekerabatan, bahasa itu sangat penting. Demikian juga pada ranah keagamaan. Yang kedua, komunitas yang mengidentifikasikan diri mereka sebagai orang Bali dibandingkan kelompok diaspora lainnya, yaitu dari Pegayaman komunitas Muslim Buleleng. Jadi mereka mengaku menjadi bahasa Bali dan bahasa Bali itu sepenuhnya dipandang sebagai bahasa ibu mereka yang digunakan dalam ranah keluarga, kekerabatan, serta non-formal. Dan yang ketiga, ketiga kelompok ini mereka merasa sebagai diaspora dan masyarakat Bali. Ini terjadi pada penduduk Muslim di Tegalinga, di Karangasem. Jadi mereka menganggap keduanya orang Bali dan bahasa Sasak sebagai bahasa ibu dan menggunakannya secara bergantian dalam domain keluarga, lingkungan yang menandakan adanya sosial ganda identitas. Ya, hasil penelitian bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat diaspora itu akan bagaimana mereka mempertahankan identitas melalui penggunaan bahasa daerah yang sekaligus juga sebagai penanda identitas dilihat dari sikap berbahasanya. Jadi dokumentasi bahasa ibu ini ternyata sangat diperlukan untuk membawa pewarisan antar generasi dalam proses pelestarian bahasa. Jadi meskipun begitu, ketiga komunitas tadi meskipun ada kelompok berbeda, kita dapat tunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini, bahasa Indonesia bisa sebagai bahasa pemersatu dan kebangsaan bahasa ini harus digunakan secara formal dalam interaksi antar etnis. Selain itu, selain manfaat, kami juga dapat rekomendasikan beberapa hal bahwa diperlukan sesungguhnya untuk mewariskan bahasa ibu itu, kita perlu gerakan secara terpadu dengan menggunakan mixed approach atau metode terpadu yang digunakan dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. Pendekatannya bisa secara top down dan bisa secara bottom up. Dan bisa juga yang paling penting itu bisa dilaksanakan pada masa sekolah dan promosi bahasa itu melalui metode dengan menggunakan metode translanguage. Ya, komitmen saya sebagai seorang guru besar sejalan dengan komitmen kami mendukung visi misi UNUD, visi misi Fakultas Ilmu Budaya, dan visi misi Prodi Sastra Inggris. Saya juga memiliki visi misi pribadi, yaitu menjadi pendidik dan peneliti pada ilmu linguistik terapan yang mampu menciptakan lulusan yang unggul, mandiri, dan berkarakter. Dalam kerangka mewujudkan visi misi organisasi, saya berkomitmen untuk turut serta mencapai tujuan organisasi dengan cara melaksanakan pembelajaran yang inovatif, berbasis kebutuhan dan capaian pembelajaran, serta mengembangkan English as a medium of instruction. Yang kedua, mengembangkan penelitian berbasis linguistik terapan dan mengintegrasikannya dalam pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis peningkatan kapasitas di bidang linguistik terapan. Yang keempat, memperluas dan mengimplementasikan kerjasama di bidang linguistik terapan dengan mitra. Selain itu, saya juga berkomitmen untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama dan standar mutu baik yang ditetapkan oleh kementerian maupun oleh Universitas Udayana. Saya akan secara kolektif atau mandiri membimbing mahasiswa baik pada jenjang S1, S2, S3 untuk menjadi lulusan yang memiliki daya saing tinggi dengan menggunakan metode pembelajaran pemecahan kasus atau case method atau pembelajaran berbasis project, team based project,
sebagai bobot evaluasi. Tentu saja juga saya akan berkegiatan tridharma di kampus lain dan menghasilkan luaran penelitian pengabdian kepada masyarakat yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau yang bisa diterapkan di masyarakat kerja, dan saya akan turut serta berperan aktif dalam pengembangan budaya mutu di Universitas Udayana. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan untuk profil singkat saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.